Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa SMP Negeri 4 Curug, khususnya kelas 7 ataupun siswa baru, pada materi MPLS hari ini kita akan bahas tentang bela negara. Nah, bela negara mungkin sudah dipelajari di bangku SD. Untuk itu Bapak hanya mengulas kembali apa itu bela negara, dasar hukum, bentuk usaha bela negara, tujuan, fungsi, dan manfaat, serta contoh bela negara. Jadi tolong diingat kembali bahwa kelas 8 ataupun kelas 9 nanti materi ini akan diajarkan kembali oleh guru PPKN. Jadi tentunya Bapak hanya memberikan ataupun membahas poin demi poin. Tolong nanti diingat, dan mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bela negara bisa ditanyakan kepada guru PPKN. Baik, kita lanjutkan tentang pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku berwarga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Intinya apa? Jadi bela negara intinya ataupun kesimpulannya, sikap dan perilaku kita terhadap negara yang dijiwai oleh rasa cinta terhadap negara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah secara singkat kesimpulan dari pengertian bela negara. Adapun dasar hukum, nah tentunya kita bela negara ini harus ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya. Jadi jangan kita berbuat ternyata itu melanggar aturan negara. Nah, dasar hukum bela negara ini yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pasal 30 ayat 1, bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini dasar hukum yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam pasal 9 ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui yang pertama pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga pengabdian sebagai prajurit tentara nasional secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya. Nah, itu dasar hukum tentang bela negara. Kita lanjutkan bentuk-bentuk usaha bela negara. Nah, bentuk-bentuk usaha bela negara tadi sudah dimuat dalam Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dalam pasal 2. Nah, tadi sudah Bapak bacakan juga. Yang pertama, bentuk usaha bela negara yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Ini sudah dilaksanakan pelajaran PPKN di sekolah SD, SMP maupun di SMA. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesinya. Jadi di sini misalkan ada seorang guru, itu berarti profesinya mengajar, dia mengajar di sekolah. Contoh lain mungkin dokter, berarti profesinya sebagai mengobati, salah satunya mengobati orang yang sakit, itu berarti pengabdian sesuai dengan profesinya. Selanjutnya tujuan, nah ini tujuan bela negara. Ini Bapak kutip dari buku Abdul Qadir Ahmad. Tujuan bela negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Nah, ini ada 5 tujuan dari bela negara. Selanjutnya, apa itu fungsinya jika kita membela negara? Nah, fungsi. Tujuan tadi sudah. Fungsi bela negara. Nah, yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Baru-baru ini banyak negara yang terjadi konflik, saling mengancam, saling menyerang, saling adu kekuatan. Bahkan negara kita belum lama ini diancam oleh negara lain. Nah, untuk itu kita sebagai warga negara wajib membela dengan sekuat tenaga bahwa kita harus bertahan, kita harus membela. Jangan sampai kita sebagai warga negara, kita yang diinjak-injak, bahkan kita dijajah. Jangan sampai kita dijajah kembali. Fungsi yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Jadi kita bela negara ini agar keutuhan wilayah negara kita tetap utuh. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Tadi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar bela negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Nah, panggilan sejarah ini kalau kita berbicara dengan sejarah itu cukup panjang. Ya, dari zaman penjajahan Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda sampai Jepang yang menjajah Indonesia, itu cukuplah lama. Nah, dalam bertahun-tahun, mungkin berabad-abad, butuh perjuangan untuk memperjuangkan Indonesia supaya Indonesia merdeka. Nah, dalam hal ini kita sudah merdeka sebagai generasi ataupun sebagai warga negara Indonesia. Kita wajib mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Nah, untuk itu
inilah fungsi dari bela negara. Kita harus mempertahankan keutuhan wilayah negara kita. Selanjutnya kita lanjutkan tentang manfaat bela negara. Jadi manfaat bela negara ada beberapa poin di sini. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Jadi dengan sikap bela negara kita dapat membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Jadi kita bersama-sama berjuang, maka solidaritas antar sesama akan terjalin. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Ya, karena kita berjuang, fisik kita terbentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut masing-masing individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Nah, itulah manfaat dari bela negara. Kita lanjutkan. Contoh bela negara. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh sebenarnya banyak banget, cuma Bapak hanya mengambil beberapa contoh. Nanti silahkan yang lain dicari sendiri-sendiri. Yang pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Jadi kita sebagai keluarga ya, keluar di rumah juga mungkin kalian mempunyai keluarga sendiri-sendiri. Kita harus menciptakan suasana yang rukun, damai, dan harmonis ya, baik antara kedua orang tua, ke adik ataupun ke kakak. Kita harus menciptakan kerukunan tersebut. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum. Contoh, kalau keluar rumah menggunakan motor, kita harus mempunyai SIM, kita harus memakai helm. Nah, kita harus mungkin membawa STNK dan sebagainya. Nah, itu kita harus menerapkan hukum. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa dan iptek. Nah, jadi harus meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta ilmu dan teknologi. Selanjutnya, kesadaran untuk mentaati tata tertib sekolah. Nah, ini poin nih. Jadi di lingkungan sekolah, sebagai siswa, kita harus taat kepada seluruh aturan yang ada di sekolah. Enggak cuma di sekolah, di aturan yang ada di masyarakat, yang ada di pemerintah, yang ada di negara, kita harus taat. Jangan sampai kita
mungkin melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya, menciptakan suasana rukun, damai dan aman dalam masyarakat. Selanjutnya, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, itulah sebagian contoh-contoh dari bela negara. Silahkan nanti contoh yang lain bisa dicari di sumber-sumber yang lain. Mungkin dari Bapak untuk menyingkat waktu dan efektivitas Bapak cukupkan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.